Halo teman-teman, selamat siang dan selamat berjumpa dengan kami. Perkenalkan, nama saya Mila Utami. Dan saya Karmila. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada video hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dirinci pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pedoman bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. A. Proses penyusunan dan penetapan. Berikut adalah proses penyusunan dan penetapan dasar negara. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan. 2. Penyusunan konsep rancangan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diselenggarakan sidang BPUPKI yang pertama. Pada sidang ini, Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Wetyodiningrat menyatakan kepada peserta sidang mengenai dasar falsafah apa yang akan dibentuk bagi negara Indonesia merdeka. B. Rumusan dasar negara menurut Jakarta Charter 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara menurut Jakarta Charter 22 Juni 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang pleno kedua BPUPKI membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka dan berhasil membentuk panitia kecil. Panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno bertugas merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang berisi tujuan dan asas negara Indonesia merdeka. Panitia kecil yang dipimpin oleh Profesor
Dotrandes Mr. Supomo bertugas merumuskan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan rancangan naskah proklamasi B. Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, anggota PPKI bersidang dan menetapkan hal-hal berikut. 1. Mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dotrandes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. 3. Untuk sementara waktu, pekerjaan Presiden sehari-hari dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. 2. Keunggulan dan kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan, oleh karena itu konsep tersebut negara dengan konsep kesatuan memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Hal tersebut merupakan dampak dari sistem pemerintahan yang dilaksanakan. Berikut keunggulan dan kekurangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Semua urusan dilaksanakan pusat sehingga diharapkan bisa terjadi pemerintahan di berbagai bidang di seluruh wilayah Indonesia. 2. Kualitas tokoh nasional lebih bermutu karena seleksinya dilakukan secara nasional. 3. Biaya demokrasi lebih murah. 4. Kepemimpinan pusat dan daerah dalam satu komando sehingga koordinasi lebih mudah. 5. Biaya kegiatan perekonomian lebih murah sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa. 6. Kesejahteraan rakyat diharapkan lebih merata karena daerah yang minus akan dapat bantuan dari pemerintahan pusat. 7. Korupsi lebih dapat dikendalikan karena daerah tidak bersifat otonom. 8. Konflik masyarakat karena memiliki pejabat dapat diminimalkan. Kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Implementasi yang salah mengakibatkan pemerataan tidak terjadi dan kualitas pemimpin nasional buruk. 2. Kewenangan daerah dibatasi pemimpin pusat. 3. Daerah kurang ditonjolkan karena yang diutamakan adalah kesatuan. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.